Pak Agus? Alhamdulillah juga baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan coaching Ibu. Yang pertama yaitu mendiskusikan rubrik penilaian, kemudian coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai rubrik penilaiannya apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada koci, dan juga bagaimana koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan itu Bu, yang pertama, apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, atau memberikan pernyataan berbobot, begitu Pak. Ya. Selanjutnya, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik? Kompetensi spesifik yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga, indikator keberhasilan coaching Ibu itu akan seperti apa? Jadi indikator keberhasilan coaching saya ini nanti menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan permasalahan butuh menemukan pemecahan masalah. Pemecahan, menemukan permasalahan. si ketiga. Ya. Yang ketiga, indikator keberhasilan coaching itu akan seperti apa? Indikator keberhasilan coaching saya itu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan pemecahan dari permasalahan yang ada, begitu Pak Agus. Oh gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan untuk persiapan coaching nanti. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Saya rasa sudah cukup Pak. Kalau sudah cukup, semoga coaching besok bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih Pak Agus. Ya. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Yuli. Bisa minta waktunya sebentar. Nanti kita akan membicarakan pembelajaran yang Bu Ida lakukan tadi. Siap Ibu. Jadi begini Bu Ida, percakapan kali ini saya ingin mengajak evaluasi bersama, evaluasi bareng-bareng ya, praktek mengajar Bu Ida tadi. Oke Bu. Wah, praktek mengajar Bu Ida tadi sudah luar biasa, sangat menginspirasi. Terima kasih Ibu. Nah, sebelum praktek mengajar hari ini, kita kan kemarin sudah mendiskusikan RPP terlebih dahulu ya Bu. Betul Bu. Nah, kira-kira apa langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan kemarin sudah terlaksana semua Bu? Iya, kalau menurut saya langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya susun berdasarkan RPP sudah saya laksanakan semua Ibu, dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup sepertinya sudah sesuai rencana Ibu. Nah, betul sekali. Berdasarkan pengamatan saya, Bu Ida sudah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan RPP. Terus kalau menurut Bu Ida, apa kira-kira yang sudah baik atau kelebihan dari praktik mengajar tadi? Iya Bu, kalau menurut saya hal-hal yang sudah baik dari praktik mengajar saya tadi, yang pertama saya sudah menerapkan KSE Bu dalam pembelajaran tadi. Misalnya tadi saya mengajak anak untuk berdoa sebagai bentuk kesadaran diri. Kemudian saya juga sudah mengabsen siswa, menanyakan
bagaimana perasaan mereka sebagai bentuk kesadaran diri anak untuk mengenali emosi mereka. Kemudian saya juga mempraktekkan kesadaran sosial saya dengan memberikan pertanyaan, mengapa misalnya anak kok sedih, apa yang membuat anak-anak tersebut sedih, atau perasaan gembira, apa yang membuat mereka gembira. Kemudian saya juga menyampaikan manajemen diri ibu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian saya juga memberikan anak kesempatan untuk bekerja dalam kelompok, hubungannya dengan keterampilan relasi. Kemudian anak-anak menyampaikan hasil diskusi kelompok dalam presentasi yang hubungannya dengan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi seperti itu Ibu. Kalau menurut saya pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai, sudah menerapkan dengan kompetensi sosial emosional atau KSE. Seperti itu. Berarti Bu Wida sudah mengimplementasikan KSE dalam pembelajaran tadi ya. Iya. Nah, kira-kira adakah kelebihannya ya Bu? Kelebihan dari apa Ibu Dari maksudnya? Pembelajaran yang selain KSE maksudnya? Iya, yang Oke. KSE itu. Selain KSE, saya merasa juga saya sudah mendiferensiasikan pelajaran Ibu. Saya menggunakan media video, kemudian saya juga membuat teks bacaan, kemudian menghadirkan alat peraga sebagai diferensiasi konten. Kemudian pada diferensiasi proses, saya juga mendiferensiasikan anak berdasarkan kebutuhan belajarnya, yaitu gaya belajar mereka. Ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Pada diferensiasi konten, untuk anak yang auditori itu mereka membuat rekaman lagu. Kemudian untuk yang kinestetik, anak melakukan percobaan Bu. Kalau tujuan pembelajaran saya itu kan mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Jadi anak-anak itu melakukan percobaan mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Kemudian mereka juga membuat laporan sederhana dari hasil percobaannya itu. Kemudian untuk anak-anak yang visual, mereka membuat mind mapping dari teks yang sudah saya berikan kepada mereka. Seperti itu Bu. Oke, baik, mantap, luar biasa sekali Bu Wida ya. Pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah masuk. Jadi kelebihan lainnya apa ya Bu? Kelebihan lainnya saya juga sudah mengimplementasikan budaya positif Bu. Saya menanyakan kembali kepada anak apakah mereka masih ingat keyakinan kelas yang sudah mereka buat, kemudian bagaimana implementasinya. Kemudian di samping itu juga saya menyampaikan pembelajaran dengan mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa dengan berdoa, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif hubungannya dengan proses diskusi dan presentasi. Seperti itu. Wah, keren sekali. Semakin mantap ini ya, budaya positifnya juga dikembangkan. Iya. Selanjutnya ke kekurangannya. Menurut saya itu ada kekurangannya lagi nggak? Kalau kekurangannya sendiri apa ya Bu ya? Kan itu kelebihannya. Misalnya tadi kan udah kelebihannya. Kalau menurut Ibu adakah kekurangan gitu ya? Nanti itu dikat salah. Kalau tadi yang disebutkan Ibu kan kelebihannya. Nah sekarang kalau kekurangannya sendiri apa ya Bu ya? Iya, kekurangannya sangat banyak Ibu dalam praktek pembelajaran tadi. Kalau menurut saya itu manajemen waktu Ibu. Jadi anak-anak itu belum bisa mengerjakan tugas sesuai dengan waktu proporsional. Contohnya tadi itu pada saat diskusi kelompok itu anak-anak yang auditori itu dalam proses membuat rekamannya itu cukup lama Ibu dibandingkan anak-anak yang kelompok visual dan kinestetik. Jadi yang auditori itu membuat rekaman lagunya itu lama. Anak-anak yang lain dari kelompok lain berisik di kelas. Itu menurut saya juga kekurangan. Kemudian kekurangan lainnya itu anak-anak itu belum aktif Bu dalam bertanya, baik dalam diskusi maupun dalam presentasi atau dalam proses pembelajaran secara umum. Seperti itu. Oke, jadi tadi kelemahannya ada manajemen waktu, kemudian yang kedua adalah
anak-anak belum aktif ketika bertanya gitu ya Bu. Iya. Kira-kira untuk solusi kedua permasalahan tadi apa Bu? Kalau untuk manajemen waktu Ibu, kebetulan saya itu belum memberikan alokasi waktu. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Pak Agus. Tadi sudah melakukan coaching ya? Iya Pak, sudah. Nah, setelah melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching dengan indikator yang sudah saya sampaikan? Jadi saya sudah melakukan proses coaching Ya. sesuai dengan alur Tirta, Ya. yaitu tujuan, Ya. identifikasi, tanggung jawab, Dan rencana ya tentunya ya, ya. dan rencana. Ya. Oke, berarti Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Berdasarkan pengamatan saya, Ibu juga sudah fokus mendengarkan coach, menyampaikan masalahnya, sudah melakukan present atau sudah hadir penuh, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, rencana tindak lanjut kompetensi apa yang akan lebih dikembangkan lagi? Jadi rencana tindak lanjut yang maksud saya rencana tindak lanjut kompetensi yang akan lebih dikembangkan lagi adalah memperdalam alur Tirta itu Pak. Oh, tadi rencana tindak lanjutnya yaitu akan memperdalam lagi alur Tirta coaching itu ya Bu ya. Iya. Nah, terima kasih. Terima kasih, kegiatan coaching sudah dilakukan, observasinya juga tadi sudah kita lakukan. Semoga kita juga paham dengan apa itu coaching dengan alur Tirta. Mungkin itu saja, mari kita tutup, kita akhiri pertemuan ini. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bu Mus, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dari mana Bu Mus? Ini tadi dari sekolah. Oke, Bu Mus, katanya akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Oke, nanti sebelum coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan hubungannya dengan coaching yang akan Ibu laksanakan besok ya Ibu ya? Insya Allah ya. Nanti kita akan berdiskusi bersama tentang rubrik penilaian dari coaching kita Bu. Nanti apakah coach dan coach itu sesuai dengan rubrik penilaiannya begitu Ibu? Iya Bu. Oke, ada beberapa hal nanti Bu yang akan dinilai apakah nanti coaching Ibu itu sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian bagaimana coach itu merespon pertanyaan dari Ibu. Kemudian apakah nanti dalam coaching Ibu itu menerapkan prinsip coaching, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Ibu. Baik Bu. Oke, pertanyaan pertama Ibu, kira-kira nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari proses coachingnya Ibu? Iya Bu. Baik. Saya akan mengembangkan kompetensi present, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi Ibu, manakah dari ketiganya yang menjadi lebih spesifik dibandingkan yang lain? Kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan. Menurut saya itu nanti kompetensi spesifiknya yaitu pada mendengarkan aktif dan juga Oke. pertanyaan berbobot begitu Bu. Oke, indikator nanti yang ingin Ibu capai ketika Ibu merasa berhasil dari proses coaching Ibu itu indikatornya seperti apa Ibu? Nah, menurut saya nanti indikatornya itu pada coach yang dapat menemukan langkah-langkah atau solusi coach dalam menyelesaikan permasalahannya begitu Bu. Oke, baik Ibu, sudah selesai pertanyaan saya. Semoga nanti coaching Ibu berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian rubrik penilaian yang tadi saya sampaikan bisa diperhatikan.
dilakukan, kemudian akan diamati pada proses observasi. Demikian Ibu, terima kasih. Salam Terima kasih. sehat, salam semangat. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Mus, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Agus, alhamdulillah baik. Gimana Pak Agus, baik? Alhamdulillah baik Bu. Bu Mus ada waktu untuk saya bincang-bincang? Ada nih, Pak Agus. Gimana Pak Agus, apa ada yang ingin dibicarakan? Gini Bu, saya itu di kelas ada permasalahan ya Bu ya. Di satu kelas saya itu ada 2 anak yang saat pembelajarannya itu kurang fokus. Di kelas itu hanya kalau tidak tidur ya ngalamun, terus kalau tidak itu mengganggu temannya Bu. Begitu ya Pak Agus. Nah, kira-kira apa tujuan dari pembicaraan kita kali ini Pak Agus? Ya, saya sih berharap dengan perbincangan ini nantinya akan mendapatkan solusi sehingga anak didik saya itu nantinya bisa fokus di dalam kelas dalam mengikuti pelajaran Bu. Gitu ya Pak. Nah, kira-kira hal apa yang menarik dari permasalahan yang dihadapi Pak Agus tadi? Ya, menurut saya itu ya saya nanti akan bisa menemukan solusi dari permasalahan anak saya itu. Nantinya mereka berdua bisa mengikuti pelajaran seperti anak-anak yang lain, sehingga tujuan dari pembelajaran yang saya sampaikan itu bisa diterima oleh mereka Bu. Gitu ya Pak ya. Nah, menurut Pak Agus strategi apa nanti yang akan digunakan Pak? Ya, yang pertama tentu saja saya akan mengamati secara detail apakah memang benar-benar ada masalah di rumah atau ada cuma mereka berdua itu malas mengikuti pelajaran atau bagaimana. Saya akan berkoordinasi dengan orang tua menanyakan bagaimana keadaan anak tersebut di rumah. Itu ya Pak. Nah, ukuran keberhasilan menurut Pak Agus dari rencana yang akan dilakukan itu apa? Ya, ukurannya anak tersebut nantinya bisa fokus dalam mengikuti pelajaran. Itu yang paling utama itu Bu. Menurut Pak Agus itu rencana itu akan dilaksanakan mulai kapan Pak? Ya, secepatnya akan saya laksanakan, tapi saya akan berkoordinasi dulu dengan ya terutama kepala sekolah ya Bu ya, terutama kepala sekolah bahwa di kelas saya itu ada anak yang seperti itu. Kemudian saya akan mendatangi ke rumah, akan berkoordinasi dengan orang tua bagaimana keadaan anak di rumah, apakah mereka itu belajar di rumah atau hanya bermain. Nah, kalau mereka hanya bermain, saya akan meminta bantuan orang tua agar menyetop dulu dalam bermain HP, karena sebentar lagi kan melaksanakan asesmen sumatif akhir semester lah. Dalam waktu 1 minggu ini saya akan ya istilahnya membimbing mereka. Setelah jam pelajaran akan saya bimbing untuk mengejar materi-materi yang tertinggal. Nah, dari koordinasi dengan orang tua tersebut sehingga nantinya anak tersebut bisa dipantau di rumah, kemudian di sekolah nanti juga akan saya pantau. Begitu Bu. Jadi rencananya itu akan saya laksanakan mulai besok. Oh iya, bagus sekali ini Pak Agus yang tadinya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Pak Agus Iya hadapi. Bu. Apa ada yang ingin diperbincangkan lagi Pak Agus? Saya kira cukup itu Bu. Saya sudah menemukan solusinya, saya sudah plong dengan apa yang saya rasakan. Mudah-mudahan ke depan anak tersebut sudah
bisa mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lain. Terima kasih atas waktunya Bu, sudah mendengarkan cerita saya, sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak Agus. Oke Mbak Mus, tadi sudah melaksanakan proses coaching ya bersama Koci. Ada beberapa pertanyaan Mbak Mus yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan proses coaching yang Mbak Mus tadi sudah laksanakan. Pertanyaan pertama, apa saja ya yang sudah dilakukan Bu Mus, Mbak Mus pada saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang sudah saya sampaikan kemarin? Oh iya, saya sudah melakukan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur kita Bu, yang ada tujuan, kemudian identifikasi dan tanggung jawab. Oke, berarti kamu sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta ya. Kemudian juga berdasarkan pengamatan saya, Bu Mus itu sudah hadir penuh, sudah persen pada saat proses coaching. Bu Mus juga sudah mendengarkan dengan aktif pertanyaan-pertanyaan dari coach, jawaban-jawaban dari coach. Kemudian Bu Mus juga sudah memberikan pertanyaan berbobot dalam proses coaching tadi. Oke Ibu, berarti selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya akan memperdalam alur tirtanya. Gitu ya, jadi yang akan diperdalam alur tirtanya ya Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Mus. Semoga coaching berikutnya akan berjalan dengan lebih lancar. Amin. Terima kasih Bu Wida. Assalamualaikum Pak Agus, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Yuli. Kabar saya baik-baik saja. Bu Yuli, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Nah, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan pertanyaan. Kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian. Coach dan coachi akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaiannya. Yang pertama, apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, kepada coachi maksud saya. Ya. Dan juga yang ketiga, bagaimana coachi merespon atau menanggapi pertanyaan coach. Langkah yang berikutnya adalah jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, Ya. proses kreatif, Ya. dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi pertanyaan yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Agus pada coaching kali ini? Yang pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, baik ya. Untuk pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Agus? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Oh, gitu ya Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah indikator yang bagaimana yang akan dikembangkan oleh Pak Agus? Indikator yaitu dapat menemukan langkah-langkah atau solusi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Itu indikator yang akan dikembangkan. Oh, kira-kira untuk diskusi pada siang hari ini sudah cukup? Insya Allah sudah cukup Bu. Oke, demikian dulu nih Pak Agus. Terima Ya, Bu. kasih Terima kasih. atas waktunya. Semoga besok dalam pelaksanaan coaching bisa lancar nih Pak Agus. Amin. Sama-sama Bu. Terima kasih. Selamat siang Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Mus. Apa kabar Ibu Mus? Alhamdulillah sehat Pak Agus. Dan saya Pak Agus, apakah Pak Agus punya waktu selo hari ini? Ya Bu, ada waktu. Emangnya ada apa Bu?
begini Pak Agus, saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Oh Agus. gitu, ya Bu, silahkan kalau mau bincang-bincang. Apa yang mau diperbincangkan Bu? Pak Agus, saya punya permasalahan dalam Ya. pembelajaran di kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi begitu Pak. Masalahnya apa Bu, pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu laksanakan itu? Begini Pak, di kelas itu saya mengamati ketika pembelajaran itu saya memetakan anak Ya. menjadi 3 kelompok, nah berdasarkan gaya belajar mereka. Nah itu saya lakukan berdasarkan pengamatan yang saya lakukan sebelumnya. Nah tetapi ketika pembelajaran itu ternyata ada satu kelompok yang kurang aktif begitu Pak ya dalam pembelajarannya, sehingga saya merasa kurang puas dalam pembelajaran yang saya berikan begitu Pak. Berarti permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada satu kelompok yang kurang aktif gitu ya Bu ya. Iya benar Pak. Terus rencana Bu Mus untuk memecahkan masalah itu apa Bu? Jadi Pak, saya rencana akan melakukan pemetaan kembali dan melakukan pengamatan kepada anak-anak, karena menurut saya ternyata berbeda materi itu juga dalam memetakan anak nanti juga berbeda begitu Pak. Ya, akan mendapatkan data yang lebih valid lagi begitu Pak. Apakah sudah dilakukan itu Bu? Ya, saya rencana akan melakukan itu. Stop, salah kelawan. Ora apa-apa kok diedit. Serahkan pajak lagi. Apa rencana yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan berdiferensiasi yang ada masalah tersebut? Saya punya rencana akan melakukan pemetaan kembali kepada anak-anak gitu Pak. Ya. Kemudian nanti juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat gitu. Berarti nantinya akan akan dipetakan lagi gitu ya Bu ya. Terus kegiatan atau rencana yang Ibu lakukan itu apakah memerlukan bantuan? Saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat Ya. untuk berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Terus kapan rencana akan dilakukan Bu? Insya Allah saya akan membuat persiapan pembelajaran itu nanti, dan besok akan saya diskusikan dengan rekan sejawat gitu Pak. Berarti secepatnya ya Bu ya. Iya. Agar pembelajaran berdiferensiasi tersebut bisa terlaksana sampai ya Bu ya. Iya. Terus apakah masih ada perbincangan yang lain yang akan disampaikan? Saya kira cukup Pak itu Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Cuma hanya itu saja. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, Pak. Tentang pembelajaran berdiferensiasinya itu. Terima kasih sekali Pak Agus atas waktunya. Ini Sama-sama, saya Ibu. sekarang merasa lega, sudah bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Bu, sukses selalu buatmu. Terima kasih Pak Agus. Mari Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat dikinyong. Pak Agus tadi sudah melaksanakan coaching ya. Ya, Nah, Bu. setelah melakukan coaching, pertanyaan yang akan saya sampaikan itu yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching sesuai dengan indikator yang sudah disampaikan. Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Jadi sudah sesuai dengan teknik Iya. ini ya, sesuai dengan alur Tirta gitu Iya, ya. Oke, berarti itu sudah
melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Berdasarkan pengamatan saya, Bapak sudah fokus mendengarkan coaching, menyampaikan masalahnya. Berikutnya adalah sudah melakukan present atau hadir penuh, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Rencana tindak lanjut kompetensi apa yang akan lebih dikembangkan lagi ya Pak? Saya akan memperdalam alur Tirta lagi Bu dalam melakukan coachingnya. Oh gitu. Jadi Pak Agus akan memperdalam lagi tentang alur Tirta dalam kegiatan coaching yang akan datang. Gitu. Terima kasih Pak Agus sudah melakukan coaching pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk semuanya. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Bu. Mbak Mus ya Mbak. Aku Assalamualaikum Bu Wida. Waalaikumsalam Mbak Mus. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini rencana Bu Wida mau melakukan kegiatan coaching ya? Betul Ibu. Iya, begini Bu Wida, sebelum kita melakukan kegiatan coaching itu sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya gunakan dalam kegiatan coaching gitu ya, yang untuk mendiskusikan rubrik penilaian. Dan untuk coach dan coachee itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Siap. Apakah sudah sesuai nantinya dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dengan coachnya. Oke. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap. Baik Bu Wida, akan saya beri pertanyaan. Yang pertama, menurut Bu Wida itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti pada kegiatan coaching kali ini Bu? Iya, baik Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti Bu, yang pertama person, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya. Iya. Ya, ada 3 begitu ya Bu ya. Iya, betul. Baik Bu, kemudian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nanti yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu observasi begitu? Oke, sepertinya kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu. Iya. Itu ya. Oke. Untuk yang lebih intensif. Baik Bu, untuk pertanyaan yang ketiga ya Bu, indikator keberhasilan coaching menurut Ibu itu yang akan seperti apa? Oke, indikator keberhasilan coaching kita besok ya Ibu ya. Jadi indikatornya coaching itu akan menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Ibu. Begitu ya Bu ya. Oh ya, kalau begitu terima kasih Bu Wida Sama-sama, sudah Bu menyempatkan Mus. waktunya. Iya, kasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuli, apa kabar nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Wida. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin ini loh Bu, jenengan kan menyampaikan ada sesuatu yang pengen diobrolin sama saya. Ada apa sih Bu Yuli? Jadi gini Bu, di sekolah saya akan mengadakan P5. Jadi anak-anak nanti akan mengadakan gelar karya. Nah, jadi di sini permasalahannya itu gimana ya? Saya bingung ya Bu mau bercerita itu Bu. Kenapa bingung, kenapa Bu? Nah, jadi untuk tempat gelar karya itu saya mempunyai rencana akan dilaksanakan di aula. Setelah saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, ternyata beliau menghendaki dalam kegiatan gelar karya tersebut akan diadakan sosialisasi juga. Terus saya berpikir kalau dilaksanakan dalam satu ruangan, kayaknya kok
akan mengganggu kegiatan itu, Bu. Gitu. Oke. Jadi saya bingungnya di situ. Oh iya, jadi tuh Mbak Yuli menemui masalah. Ibu Yuli akan mengadakan gelar karya di aula, tapi Bapak Kepala Sekolah menghendaki ada sosialisasi sebelum gelar karya. Padahal tempatnya Pak Kepala Sekolah itu menghendakinya di aula juga. Jadi Ibu menemukan kendala tempat ya di sini ya. Iya, betul sekali. Karena kan kalau di aula itu nanti rencananya kegiatan bazar. Jadi bazarnya akan dilaksanakan di aula. Kemudian akan ada acara sosialisasi itu berbarengan dengan itu. Padahal langkah pertama yang akan saya lakukan dalam kegiatan tersebut adalah menyetelkan video project selama 1 tahun agar wali murid itu bisa menonton project apa saja yang sudah dilakukan di sekolah kami, begitu. Kalau akan diadakan sosialisasi juga, nanti kira-kira bisa lancar nggak gitu ya kegiatannya itu. Oke. Jadi intinya Ibu menemukan kendala pada tempat pelaksanaan gelar karya dan sosialisasi yang diusulkan oleh Pak Kepala Sekolah. Tapi kalau Bu Yuli menimbang kembali gitu, kira-kira ada hal positif nggak dari kegiatan sosialisasi tersebut? Sebenarnya kalau kegiatan sosialisasi dan kegiatan gelar karya itu dipadukan itu kayaknya ada hal positifnya sih, Bu. Jadi nanti pertama anak-anak menonton video project selama 1 tahun, kemudian baru setelah itu dilaksanakan sosialisasi sebelum wali murid itu menonton bazar karya anak gitu. Nah, jadi nanti ketika wali murid sudah nonton itu video, kemudian mengikuti sosialisasi, baru menikmati bazar hasil karya anak-anak. Jadi di situ wali murid pun bisa membeli karya anak dan income-nya itu bisa dinikmati oleh anak-anak mereka itu. Berarti bagus sekali ya. Jadi Ibu itu punya rencana tersendiri, rencana rinci, tapi kemudian ada hal yang kemudian diusulkan tadi, ada sosialisasi, tapi Ibu juga mengambil ada hal positif daripada acara sosialisasi tersebut. Kemudian langkah selanjutnya kira-kira tetap kan kemudian tetap ada masalah ya Bu ya, hubungannya sama tempat tadi. Kemudian langkah yang kira-kira akan Bu Yuli ambil akan seperti apa untuk memecahkan masalah itu? Nah, kemungkinan untuk gelar karya tetap dilaksanakan di aula dengan sosialisasi gitu. Kemudian untuk salah cut. Oke, jadi untuk gelar karyanya nanti rencana di halaman sekolah, karena kebetulan halaman sekolah itu terletak di depan aula. Kemudian untuk aula sendiri nanti akan digunakan untuk menonton video project selama 1 tahun dan kegiatan sosialisasi, begitu Bu. Oke, jadi Ibu sudah punya rencana planning kembali setelah ada usulan dari Pak KS. Ibu akan mengadakan gelar karyanya nanti di halaman, kemudian untuk menonton video dan sosialisasi di aula, seperti itu ya Bu Yuli ya. Oke, setelah itu apa yang kira-kira Ibu rencanakan kemudian untuk menyampaikan rencana atau gagasan dari Bu Yuli? Untuk menyampaikan rencana atau gagasan dari saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat sebelum saya lanjutkan ke Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kami akan bersama-sama menyusun anggaran, membuat proposal gitu ya Bu ya, sebelum kami ajukan ke Kepala Sekolah
begitu. Oke, jadi Ibu nanti akan berdiskusi dulu dengan semua anggota koordinator terutama ya Bu. Iya. Koordinator P5-nya semuanya akan diajak diskusi, kemudian Ibu juga sekalian akan membuat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan P5. Setelah hal itu jadi, Ibu akan melaporkan kembali kepada kepala sekolah, Iya, meminta persetujuan. Iya. Oke, setelah itu apa lagi Bu? Nah, jadi kalau sudah seperti itu, sudah disampaikan ke Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah sudah ACC, sudah memfikskan semuanya. Oke. Jadi kami juga tinggal melaksanakannya begitu. Oke, bagus sekali. Berarti Ibu akan berkoordinasi dengan semua teman, kemudian melaporkan lagi kepada kepala sekolah. Ketika kepala sekolah ACC, Ibu akan langsung eksekusi kegiatan. Oh, bagus sekali. Ya, jadi Oke. Oke Bu Wida. Iya, Ibu. Bu Wida sudah melakukan coaching ya. Iya. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait coaching yang baru saja Ibu lakukan. Iya, silakan. Untuk yang pertama ya Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching sesuai dengan indikator yang sudah disampaikan sebelum praktek coaching Bu? Oke, saya sudah melakukan praktek coaching sesuai dengan alur tirta Bu. Yang pertama saya menyampaikan tujuan dari coaching yang kita lakukan, kemudian saya juga mengidentifikasi hal-hal yang akan dicapai, kemudian identifikasi hal-hal yang mungkin menjadi solusi dari permasalahan yang coach sampaikan. Kemudian juga saya sampaikan pertanyaan untuk menggali tanggung jawab dari coach, dari apa yang menjadi permasalahannya, kemudian solusinya seperti apa, kemudian tanggung jawab pelaksanaannya seperti apa. Sepertinya seperti itu Bu. Oh, gitu ya. Oke Bu Wida, berarti Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya. Nah, berdasarkan pengamatan saya, Ibu sudah fokus mendengarkan coach dalam menyampaikan masalahnya, sudah melakukan present atau hadir penuh, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, rencana tindak lanjut apa ya yang atau kompetensi apa yang akan lebih dikembangkan lagi Bu? Kalau menurut saya masih kurang dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu, sehingga ke depan saya akan meningkatkan kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan berbobot pada proses coaching berikutnya. Demikian Ibu. Oh iya. Terima kasih Bu Wida. Sama-sama.